Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya bahas satu isu yang kayaknya sering banget kejadian di tempat kerja. Jadi ini soal tarik-menarik antara kebutuhan organisasi buat ngontrol sama keinginan kita sebagai individu buat lebih mandiri, buat ngawasin diri sendiri lah istilahnya. Sumber kita kali ini bab 20 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Pernah nggak sih Anda atau mungkin tim Anda ngerasa kayak kejepit gitu? Pengennya gerak cepat, punya otonomi, tapi kok kayaknya terbentur aturan dari atas yang, ya gitu deh, kaku. Nah, sering jadi masalah terus-menerus kan ini? Misi kita nih sekarang, coba kita bedah bareng-bareng gimana Covey melihat ini. Katanya sih, ini bukan masalah, tapi malah peluang buat pemberdayaan, empowerment gitu. Gimana caranya? Yuk kita gali lebih dalam. Covey itu sering kasih contoh ya, kayak cerita si Fred sama Bob di bukunya. Ada manajer, niatnya baik, pengen ngasih keleluasaan gitu ke timnya. Tasinya kaku, malah inisiatif dari bawah itu jadi masalah baru. Ujung-ujungnya jadi nggak percaya satu sama lain. Tegang. Kayaknya banyak yang ngalamin ya. Persis. Dan ini nih yang menurut saya menarik dari Covey. Dia bilang, akar masalahnya itu sebenarnya bukan di konfliknya, kontrol lawan mandiri itu. Tapi lebih ke cara kita berpikir. Paradigma kita yang seringkali dikotomis. Pilih salah satu, harus kontrol atau pengawasan diri. Nah, Covey bilang, ini salah kaprah. Mestinya bukan atau, tapi dan. Dua-duanya ini, kontrol dan pengawasan diri, itu penting dan bisa jalan barengan. Oh, oke. Jadi bukan milih ya, tapi gimana caranya biar bisa sejalan gitu. Kontrol sama pengawasan diri. Terus gimana caranya kata Covey? Mesin aja, semua harus standar, terpusat, kontrolnya ketat, fokusnya ke bagian-bagiannya biar efisien. Kedua, nah ini yang dia usulkan, paradigma agrikultural. Ini ngelihat organisasi lebih kayak kebun atau taman. Fokusnya bukan maksa tanaman tumbuh, tapi gimana caranya nyiptain kondisi terbaik, tanahnya subur, airnya cukup, mataharinya pas, biar tanamannya bisa tumbuh subur dengan potensinya sendiri. Nah, paradigma agrikultural ini yang menurut Covey jadi kunci pemberdayaan. Wah, menarik ya metafora taman itu. Jadi lebih ke merawat bukan mengendalikan langsung gitu ya. Terus kondisi terbaik itu apa aja konkretnya menurut dia? Oke, Covey itu rinciin ada 6 kondisi penting buat numbuhin pemberdayaan ini. 2 yang paling dasar, fondasinya banget, itu adalah karakter sama keterampilan. Karakter ini isinya integritas, apa yang diomongin sama dilakuin itu nyambung, terus kedewasaan, berani ngomong tapi juga mikirin perasaan orang lain, seimbang lah. Sama satu lagi mentalitas berkelimpahan, percaya kalau sukses itu cukup buat semua, nggak rebutan. Nah, ini semua ngebangun trust, kepercayaan, itu vital banget. Terus yang kedua, keterampilan. Ya, kayak kemampuan komunikasi, terutama dengerin orang lain, empati, terus perencanaan, organisasi, sama problem solving bareng-bareng secara sinergis. Artinya, hasil kerja bareng lebih bagus daripada kerja sendiri-sendiri. Oke, karakter sama keterampilan jadi fondasi ya. Kedengarannya bagus banget, tapi ini kan ideal ya. Gimana caranya biar ini bisa beneran jalan di organisasi? Kayaknya susah nggak sih? Ayaan bagus itu. Iya, memang nggak gampang dan ini proses jangka panjang, butuh komitmen. Tapi Covey menekankan, tanpa fondasi kepercayaan sama kemampuan ini, 4 kondisi lainnya itu bakal susah banget jalan efektif. Kondisi ketiga itu namanya kesepakatan menang-menang, win-win agreement. Ini bukan cuma job desk biasa loh ya, tapi lebih ke kesepakatan bareng, kolaboratif antara atasan sama bawahan. Jelas banget isinya soal 5 hal. Hasil yang mau dicapai apa, panduannya gimana, sumber dayanya apa aja, akuntabilitasnya gimana, sama konsekuensinya, apa baik positif maupun negatif. Karyawan dilibatin aktif pas bikinnya. Jadi ekspektasinya jelas dan disepakati bareng-bareng ya. Oke, terus habis itu? Nah, kalau kesepakatan menang-menangnya udah kuat, udah jelas, kondisi keempat jadi mungkin. Pengawasan diri. Self-supervision. Orang bisa ngatur dirinya sendiri karena udah pegang komitmen dan acuan yang jelas tadi. Peran manajer jadi beda. Bukan lagi kayak mandor yang ngawasin tiap detik, tapi lebih jadi fasilitator, jadi sumber bantuan kalau diperlukan. Kelima, nah ini juga penting banget, sistem dan struktur yang membantu. Semua sistem di perusahaan, kayak sistem informasi, kompensasi, training, itu harus nyambung dan mendukung kesepakatan menang-menang tadi. Jangan malah bertentangan. Bayangin aja kalau targetnya kolaborasi, tapi sistem bonusnya malah buat individu yang paling menonjol sendiri, ya pasti kacau kan? Harus selaras pokoknya.
Terakhir, yang keenam, akuntabilitas. Setiap orang bertanggung jawab sama hasilnya. Evaluasinya juga berdasarkan kriteria yang udah disepakati di awal tadi di kesepakatan menang-menang. Seringkali ada evaluasi diri juga di dalamnya. Oke. Jadi, kalau saya coba simpulkan ya, kontrol organisasi itu nggak hilang sama sekali sebenarnya, tapi bentuknya jadi beda. Bukan kontrol mikro, ngaturin A sampai Z, tapi lebih ke kontrol lewat kerangka kerja yang jelas, itu tadi kesepakatan menang-menang, dan sistem yang mendukung. Nah, di dalam kerangka itulah, pengawasan diri atau otonomi individu bisa tumbuh. Jadi, dua hal ini malah saling dukung ya, bukan lawan-lawanan. Gitu bukan sih? Si energi dan inisiatif di dalam pagar itu. Dan ingat, Covey selalu balik lagi ke fondasi awal, karakter dan keterampilan. Tanpa integritas, kedewasaan, mentalitas berkelimpahan, dan skill yang relevan, ya kesepakatan sebagus apapun di atas kertas, ya bakal jadi formalitas saja, susah jalan. Jadi ya, inti dari semua ini tuh sebenarnya soal perubahan cara pandang yang cukup besar. Lompatan paradigma lah. Dari ngelihat orang cuma sebagai onderdil mesin yang perlu dikontrol ketat, jadi ngelihat mereka sebagai potensi yang perlu ditumbuhkan. Caranya, ya dengan nyiapin lingkungan atau ekosistem yang pas. Itulah menurut Covey pemberdayaan yang sejati. Menciptakan kondisi di mana integritas organisasi sama otonomi individu itu bisa tumbuh bareng, harmonis gitu. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya. Dan ini kayaknya bawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan nih. Buat Anda, para pendengar, gimana ya kalau Anda coba mulai ngelihat isu kontrol sama otonomi di tempat kerja Anda, itu bukan lagi kayak dua kutub magnet yang tolak-menolak, tapi lebih kayak, tanah yang udah disiapin strukturnya dengan baik, dan benih yang butuh ruang buat tumbuh optimal di tanah itu. Kira-kira nih, perubahan cara pandang kayak gini bisa buka peluang atau cara pendekatan baru apa aja ya buat Anda? Entah soal tanggung jawab, soal kepercayaan, atau soal kolaborasi di tim Anda. Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.